Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Siti Hanifah Zayan dengan NIM 231010502815. Dan saya Aika Pratiwi dengan NIM 2310503874 ingin mempresentasikan materi tentang paradigma strategi SDM dengan dosen pembimbing Ibu Feritia dan mata kuliah manajemen strategi SDM dengan Universitas Pamulang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Ya, yang pertama ada urgensi perubahan paradigma. Pada zaman dahulu, SDM dianggap sebagai biaya atau cost center, fokus pada administrasi, absensi, dan pengajian. Pada zaman sekarang, SDM dianggap sebagai aset atau investasi, fokus pada pengembangan kompetensi dan penyelarasan dengan visi bisnis. Dan selanjutnya ada dinamika perubahan lingkungan bisnis yang cepat atau fuca menurut SDM yang adaptif, bukan sekedar patuh. Yang selanjutnya ada evaluasi SDM ke SHRM. Penyelarasan antara strategi organisasi dengan praktik SDM. Yang pertama ada administratif linkage. SDM hanya pelaksanaan tugas rutin. Yang kedua ada one way linkage. Strategi bisnis dibuat baru SDM menyesuaikan. Yang ketiga ada two way linkage. Bisnis berkonsultasi dengan SDM sebelum membuat keputusan. Yang keempat ada integratif linkage. SDM duduk di meja direksi atau CHRO dan ikut merancang masa depan organisasi. Nah, selanjutnya ada metode kompetensi, yaitu pengambilan istilah. SDM harus memiliki benteng wawasan yang luas. Ada bisnis acumen. Itu praktik SDM harus paham cara perusahaan mencari uang. Dan selanjutnya ada data driven, penggunaan people analysis untuk mengambil keputusan, bukan sekedar intuisi. Dan selanjutnya ada kultur arsitek, membangun budaya kerja yang stabil namun dinamis atau tidak mudah guncang. Terutama strategi SDM pertama yaitu performance management. Gimana seorang manajemen bisa mempunyai performance yang sangat etis dalam menjadi seorang SDM yang unggul. Lalu ada talent management. Talent management gimana cara kita berskill, bertalenta, berkreativitas dalam kinerja atau dalam sehari-hari atau dalam dunia manajemen. Lalu juga ada namanya employee management. Employee adalah keberlangsungan sistem manajemen yang dilalui dari mulai awal itu back to stage dan efektivitas manajemen. Yang terakhir itu ada Empir manajemen adalah kesepakatan atau persetujuan yang diselaraskan seorang manajer kepada bawahannya sebagaimana mestinya suatu perusahaan melaksanakan environment persetujuan keberlangsungan ekonomi. Organisasi SDM yaitu dimana kalau kita bilang kamu jangan kayak gini dong, kamu harus kayak gini biar kita aja maju. Tapi kita bilang apa sih, kita tuh udah banyak kerja, ada banyak kegiatan, tapi kita tuh didorong terus. Emang kalau kita sebenarnya itu memang didorong untuk lebih unggul karena kita yang maju duluan, jangan teknologi yang maju duluan. Tujuannya untuk itu ya dari dasarnya. Dan kalau kita yang bilang Pak jangan kayak gitu Pak, saya itu di sini juga punya hak dan kewajiban dalam melaksanakan manajemen manajerial. Tapi sesuatu sistem itu back to again, jadi semuanya kembali ke seperti semula. Tujuan dari awal, semuanya dari awal, tujuan strategi SDM semuanya disusun dengan rapi, semuanya dari dasar sampai intuisi semuanya.
kesimpulan dan penutup, selama belajar strategi SDM, kami merasa bahwa pentingnya menjadi seorang SDM yang berkualitas, berkuantitas itu sangat dipupuk dari sejak ini, dan itu merupakan aset yang paling penting dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Lalu kedua, dalam strategi SDM, tidak semua strategi SDM selalu merujuk kepada manfaat atau tujuan tertentu, tapi kita lebih ada efektivitas yang lebih kompleks, yaitu efektivitas, employ, dan juga talent manajemen strategi SDM. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.